Di tengah hiruk-pikuk kota, ada sosok kakek tua yang sering diabaikan orang. Penampilannya kumuh, langkahnya perlahan, membuat banyak orang menganggapnya hanyalah gelandangan biasa. Namun, di balik semua itu, tersimpan rahasia besar sebuah keputusan yang akan mengubah hidupnya dan mengguncang dunia. Apa yang sebenarnya terjadi ketika kakek itu menarik seluruh tabungannya yang mencapai ratusan miliar rupiah? Bagaimana ia menghadapi tatapan dan bisik-bisik orang di sekitarnya? Kalau kamu penasaran dengan kisah lengkapnya, jangan lupa like video ini, tulis komentar kamu tentang pendapat atau harapanmu di kolom bawah. Dan pastikan kamu subscribe channel ini supaya nggak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Ya, kita mulai perjalanan misteri dan perjuangan kakek Zainal bersama-sama. Di sudut kota yang sibuk dan tak peduli, seorang kakek kumal duduk diam dengan wajah penuh misteri. Dia terlihat seperti gelandangan biasa, tapi apa yang tersembunyi di balik tatapan matanya yang dalam itu? Mengapa pria renta itu tiba-tiba menarik seluruh tabungannya yang mencapai ratusan miliar rupiah? Dan apa konsekuensi yang akan dia hadapi setelah keputusan yang mengguncang dunia itu? Udara pagi di pinggiran kota terasa dingin menusuk. Embun masih menempel di dedaunan liar di pinggir trotoar. Sementara matahari belum sepenuhnya berani memecah kabut tipis yang menyelimuti jalan. Di antara riuh rendah suara motor yang mulai memenuhi jalanan, seorang lelaki tua berjalan pelan dengan langkah yang tak lagi tegap. Kakek Zainal, pakaiannya lusuh, jaket tipis berwarna coklat yang sudah pudar dengan tambalan di siku dan beberapa benang yang menjuntai. Celananya longgar, hampir sobek di bagian lutut, dan sepatunya kalau itu masih bisa disebut sepatu hanya potongan kulit yang bolong di beberapa sisi. Tangan kirinya memegang kantong plastik hitam yang ringkih. Isinya hanya sebuah botol minum bekas dan roti, sisa dari warung semalam. Tangan kanannya menggenggam tongkat kayu sederhana. Bukan karena sudah tak bisa berjalan tanpa bantuan, tapi karena tongkat itu sudah menjadi teman setianya selama bertahun-tahun di jalanan. Pagi itu, kakek Zainal punya tujuan yang tak biasa. Ia akan pergi ke bank. Bank itu terletak di tengah kota. Bangunannya bercat putih bersih, dengan pintu kaca lebar dan pendingin ruangan yang membuat udara di dalamnya terasa sejuk. Setiap orang yang masuk harus melewati satpam di pintu depan. Pagi itu, antrean belum terlalu panjang. Beberapa pegawai kantoran duduk rapi, menunggu nomor antrean mereka dipanggil. Saat kakek Zainal melangkah masuk, tatapan orang langsung tertuju padanya. Ada yang sepat-sepat mengalihkan pandangan. Ada pula yang torang-terangan menatap dari ujung kepala hingga kaki. Bau tubuhnya yang bercampur aroma asap dan debu jalanan pelen-pelen memenuhi udara yang biasanya wangi parfum mahal. Satpam yang berdiri di pintu sempat menatapnya curiga. "Ada perlu apa, kek?" tanyanya sambil sedikit mengerutkan kening. "Aku mau ambil uang," jawab kakek Zainal tenang, meski suaranya parau. Satpam itu mengangguk singkat, tapi tatapannya masih ragu. "Ambil antrean dulu di sana." Kakek Zainal berjalan ke mesin antrean, mengambil selembar kertas dengan nomor yang tertera, lalu duduk di kursi tunggu. Kursi itu terasa terlalu bersih untuk diduduki olehnya, tapi ia tak peduli. Matanya menatap kosong ke arah layar yang menampilkan nomor panggilan. Tak lama, suara mesin panggilan berbunyi. Nomor milik kakek Zainal muncul di layar. Ia berdiri pelan, menahan rasa nyeri di lututnya, lalu berjalan menuju loket teller. Teller yang duduk di balik kaca itu adalah seorang perempuan muda, rapi dengan seragam putih biru. Senyumnya hilang seketika saat melihat siapa yang berdiri di depannya. "Iya, Pak. Ada yang bisa dibantu?" Suaranya datar, tanpa kehangatan. "Aku mau ambil uang, 500.000, kata kakek Zainal, lalu menyodorkan buku tabungan dan KTP. Perempuan itu menerima buku tabungan, membukanya, lalu menatap KTP yang warnanya sudah pudar. Dia melirik ke arah kakek Zainal, lalu kembali ke buku tabungan. Bibirnya mengerucut. "Maaf, Pak," katanya pelan tapi terdengar jelas. "Bapak nggak bisa ambil uang di sini kalau nggak rapi. Kita punya aturan." Kakek Zainal mengerutkan kening. "Aturan? Aturan apa yang melarang orang ambil uangnya sendiri?" Perempuan itu mulai terdengar kesal. "Maksud saya, penampilan Bapak seperti ini bisa mengganggu kenyamanan nasabah lain. Kami hanya mengingatkan, sebaiknya Bapak datang dengan pakaian yang pantas." Beberapa orang di antrean belakang mulai berbisik-bisik. Ada yang tertawa kecil, ada yang menatap kakek Zainal dengan pandangan meremehkan. Kakek Zainal merasakan dadanya panas. "Nak, aku cuma mau ambil 500.000.
Itu uangku, aku nggak mau merampok, aku nggak mau minta-minta. Aku mau ambil yang memang milikku. Suaranya bergetar, bukan karena takut, tapi karena menahan marah. Perempuan itu menutup buku tabungan dan mendorongnya kembali. Kalau Bapak tidak berpenampilan rapi, kami berhak menolak. Silakan kembali. Kalau sudah siap, semua suara di ruangan itu terasa menjauh. Kakek Zainal menatap buku tabungannya yang tergeletak di meja kaca. Rasanya seperti ada yang menampar harga dirinya di depan umum. Ia mengingat setiap detik tatapan sinis orang-orang. Suara tawa kecil yang seolah menusuk telinganya. Tangannya menggenggam tongkat lebih erat. Napasnya berat. Dalam hati, ia berjanji. Pagi ini, semua orang yang meremehkannya akan tahu siapa dia sebenarnya. Kakek Zainal mengangkat wajahnya, menatap teller itu lurus-lurus. Panggil kepala cabangmu. Perempuan itu tertegun, lalu memanggil seorang pria berkemeja putih yang tak lama datang menghampiri. Ada apa ini? Tanya pria itu. Kakek Zainal berdiri tegak. Aku mau ambil semua uangku. Sekarang, kata-kata itu membuat semua orang di ruangan itu saling berpandangan. Beberapa bahkan menghentikan aktivitasnya untuk mendengar lebih jelas. Kepala cabang itu tersenyum tipis. Jelas menganggap permintaan itu tidak serius. Baik. Silakan sebutkan jumlahnya. Kakek Zainal menatap matanya tanpa berkedip 100 miliar. Dan seluruh ruangan membeku. Waktu seakan berhenti sejenak ketika kakek Zainal mengucapkan angka itu 100 miliar rupiah. Suara lelaki tua itu bergema di ruangan bank yang hening. Seketika, semua mata tertuju padanya, berusaha mencerna apa yang baru saja didengar. Teller muda itu menggigit bibir bawahnya. Wajahnya berubah menjadi campuran bingung dan takut. Kepala cabang bank yang berdiri di depannya menatap Zainal dengan raut tidak percaya, kemudian mengalihkan pandangan ke layar komputer di hadapannya. 100 miliar, suaranya terdengar tidak yakin, seolah ingin memastikan apakah itu benar, atau hanya lelucon dari seorang gelandangan. Kakek Zainal mengangguk perlahan. Ya, semua tabunganku, aku mau ambil semuanya. Seketika, ruangan yang tadi hanya penuh tatapan sinis, kini berubah menjadi hiruk-pikuk. Beberapa orang yang tadinya hanya jadi penonton, kini mulai mengeluarkan ponsel dan merekam. Si Ronpri berkemeja rapi, berbisik ke rekannya. Ini benar-benar gila, seorang gelandangan punya uang sebanyak itu. Salah seorang petugas bank lain yang berdiri di belakang, mulai menghampiri meja. Pak, kami perlu verifikasi lebih lanjut. Proses ini tidak bisa langsung dilakukan begitu saja. Tapi aku mau ambil semua uangku sekarang. Tegas Zainal. Ini hakku. Petugas itu menatapnya dengan ragu, lalu menelepon bagian keamanan dan manajemen pusat. Di sudut ruangan, satpam yang sebelumnya menatap Zainal dengan curiga, kini hanya bisa mengerutkan dahi. Ia tahu, ini bukan hari biasa. Kakek Zainal duduk kembali di kursi tunggu sambil menggenggam tongkatnya. Wajahnya tenang, tapi ada api yang berkobar di matanya. Ia tahu ini bukan hanya tentang uang. Ini tentang harga dirinya yang selama ini diinjak-injak. Berita tentang penarikan uang ini menyebar dengan cepat. Bahkan sebelum Zainal keluar dari bank, telepon berdering, wartawan mulai berdatangan, dan suasana di sekitar bank semakin riuh. Seorang reporter muda dengan kamera di tangan mendekat dan bertanya, "Pak, bagaimana perasaan Bapak sekarang? Menjadi pusat perhatian." Zainal menatap kamera dengan pandangan yang dalam. Aku bukan orang yang mau jadi pusat perhatian, tapi kadang, dunia harus tahu bahwa orang yang mereka pandang sebelah mata bisa saja menyimpan rahasia besar. Berita di televisi mulai menayangkan klip singkat tentang kakek Zainal. Judulnya bombastis. Gelandangan misterius tarik 100 miliar rupiah. Orang-orang yang sebelumnya hanya melewati Zainal dengan pandangan meremehkan kini mulai berhenti. Menatapnya dengan penuh keingintahuan dan rasa ingin tahu yang bercampur takjub. Di kampungnya yang kumuh, tetangga-tetangga Zainal berbisik-bisik. Ada yang merasa bangga, ada pula yang takut. Mana mungkin dia punya uang sebanyak itu? Pasti ada yang salah, kata seorang wanita parubaya dengan ekspresi skeptis. Zainal sendiri tak terlalu peduli dengan omongan orang. Ia tahu jalan hidupnya akan berubah. Tidak lagi sebagai gelandangan tanpa siapa-siapa, tapi sebagai seseorang yang memegang kendali atas nasibnya sendiri dan nasib banyak orang lain. Keesokan harinya, Zainal mendatangi rumah kontrakan kecil, tempat ia biasa tidur. Tempat itu sederhana, berantakan, tapi terasa seperti rumah. Di sana, ia membuka sebuah koper tua yang selama ini ia sembunyikan. Di dalamnya, ada dokumen-dokumen rahasia, sertifikat saham,
rekening bank di berbagai tempat, dan beberapa surat yang menjelaskan bagaimana ia mengelola asetnya selama ini. Semua itu menunjukkan siapa sebenarnya kakek Zainal. Ia bukan sekadar gelandangan, tapi mantan pengusaha besar yang sengaja memilih hidup sederhana. Alasannya, melihat langsung wajah-wajah yang tersisih oleh kehidupan, memahami penderitaan mereka tanpa terhalang oleh kemewahan. Namun, kini dengan uang yang sudah ia tarik, Zainal harus menghadapi dunia yang berbeda. Dunia yang penuh intrik, nafsu, dan pengkhianatan yang mengintai dari balik bayang-bayang. Langkah Zainal berikutnya adalah menggunakan uang itu untuk membantu mereka yang selama ini terpinggirkan. Ia mulai menghubungi beberapa orang yang dipercaya, merencanakan program bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan pengentasan kemiskinan. Tetapi, seperti matahari yang tak bisa selalu bersinar tanpa mendatangkan badai, kabar tentang kekayaan, Zainal mulai menarik perhatian orang-orang yang tak tulus, mereka yang hanya ingin mengambil keuntungan dari situasi. Sementara itu, kamera dan mikrofon wartawan terus mengikutinya. Setiap gerak-geriknya, setiap keputusan kecil, disorot tanpa henti. Zainal merasakan tekanan yang belum pernah ia rasakan. Selama bertahan-tahan menyamar, suatu malam, saat Zainal sedang menatap kota dari balik jendela kontrakannya, ia terdiam. Cahaya lampu jalan yang berkelap-kelip seperti bintang kecil di bumi, mengingatkannya pada harapan dan mimpi yang dulu pernah ia miliki. Apakah keputusan besar ini akan membawa kebahagiaan, atau malah kehancuran? Namun satu hal yang pasti, hidup kakek Zainal tidak akan pernah sama lagi. Kabar tentang kakek Zainal, sang gelandangan yang memiliki 100 miliar rupiah, menyebar bagai api yang melahap rerumputan kering. Media sosial membanjiri layer-layer ponsel dengan foto-foto dan video viralnya, lengkap dengan tagar yang membuat namanya menjadi perbincangan utama. Di warung kopi kecil di pojok jalan, para pelanggan yang biasanya sibuk dengan aktivitas masing-masing, kini terhenti, berdiskusi dengan penuh antusias. Kakek tua itu, 100 miliar. Gila. Ya, kata seorang pria parubaya sambil mengangkat gelas kopi. Seorang ibu yang sedang membeli sayuran di pasar, menggelengkan kepala. Tak percaya? Kalau benar, berarti selama ini kita semua cuma melihat permukaan. Orang tua itu lebih dari sekadar gelandangan biasa. Sementara itu, di ganggang kecil yang menjadi tempat Zainal biasa berlalu lalang, suasana juga berubah. Anak-anak yang dulu takut mendekatinya, kini mencoba mencuri-curi pandang dengan rasa ingin tahu. Tetangga-tetangga yang biasa melewati dia, dengan pandangan acuh, kini mulai menyapanya dengan nada berbeda. Namun, tidak semua orang menunjukkan rasa hormat atau kagum. Beberapa wajah yang semula tampak ramah, berubah menjadi penuh curiga dan iri. Seorang pria bernama Herman, yang tinggal satu kompleks dengan Zainal, merasa gelisah. Loh, dia kok bisa punya uang segitu banyak? Pasti ada yang gak beres, gumamnya sambil menatap tajam. Kakek Zainal sendiri mulai merasakan gelombang perubahan yang datang bersamaan dengan popularitasnya. Beberapa wartawan sudah tak lelah mengikuti kemanapun ia pergi, memaksa untuk mendapat wawancara eksklusif. Pada suatu pagi yang dingin, saat Zainal sedang duduk di bangku taman umum, seorang wartawan wanita dengan mikrofon dan kamera mendekatinya. "Pak Zainal, bolehkah kami wawancara? Apa rencana Bapak dengan uang sebanyak itu?" Tanyanya dengan suara lembut, namun penuh semangat. Zainal menatapnya dengan tatapan yang sama. Dalamnya seperti malam sepi yang telah ia lalui. "Aku hanya ingin menggunakan uang ini untuk membantu mereka yang membutuhkan. Bukan untuk pamer atau mencari perhatian." Tapi kata-katanya tak sepenuhnya bisa meredam rasa penasaran dan spekulasi. Beberapa media mulai menulis berita miring, mempertanyakan asal-usul kekayaan Zainal, bahkan menuduhnya melakukan praktik curang atau pencucian uang. Di sisi lain, kota, seorang pengusaha kaya bernama Pak Arman, memandang berita itu dengan tatapan tajam. Ia merasa terancam dengan kabar itu. Bagaimana mungkin orang seperti itu bisa punya uang sebanyak itu? Ini bisa mengganggu bisnis dan reputasi kita, gumamnya. Pak Arman pun mulai mencari cara untuk menyelidiki lebih dalam tentang Zainal. Ia mengerahkan tim detektif swasta dan menghubungi beberapa pejabat yang dapat membantu di lingkungan kumuh tempat Zainal biasa tinggal. Tetangga-tetangga yang selamat ini mengenalnya mulai membicarakan masa lalunya. Beberapa terkejut mengetahui bahwa selama bertahun-tahun mereka hidup berdampingan dengan seseorang yang ternyata memiliki harta melimpah. Dia nggak pernah minta-minta, nggak pernah ngerepotin, kata seorang ibu muda bernama Lina.
Tapi kita nggak pernah tahu, dia punya segudang rahasia. Anak-anak yang dulu sering bermain di sekitar tempat tinggal Zainal mulai mendekatinya dengan rasa hormat baru. "Pak Zainal, boleh saya ikut belajar?" tanya salah satu bocah dengan mata berbinar. Zainal tersenyum lembut. Hatinya hangat mendengar permintaan itu. Ia tahu, disinilah peran barunya dimulai. Namun, popularitas yang datang juga membawa masalah. Orang-orang yang selama ini menaruh curiga, kini mulai mengawasi setiap langkahnya dengan penuh kepentingan. Ada yang menguntit, ada yang mencoba mencari kelemahannya. Suatu malam, saat Zainal pulang ke kontrakannya, ia merasakan ada sesuatu yang salah. Jalanan sunyi, tapi ia merasakan tatapan mata tersembunyi di balik gelap. Langkahnya terhenti sesaat, dan sebuah bayangan cepat menghilang di sudut jalan. Ini belum berakhir, pikirnya dalam hati. Hari-hari berikutnya diwarnai oleh pertemuan dan negosiasi dengan berbagai pihak yang ingin bekerja sama, atau bahkan mengambil keuntungan dari uangnya. Ada yang menawarkan bantuan tulus, ada pula yang menyamar di balik senyum palsu. Kakek Zainal sadar, perjalanan yang baru saja dimulainya ini akan penuh dengan liku dan tantangan. Tapi ia tak gentar. Ia punya alasan kuat untuk bertahan. Ingin mengubah dunia, satu langkah kecil demi satu langkah kecil, dengan tekad yang bulat. Ia melangkah maju, menatap masa depan yang belum jelas, namun penuh harapan. Di balik wajah yang penuh keriput dan sorot mata yang tajam, tersembunyi cerita yang selama ini jarang terungkap. Kakek Zainal bukanlah orang biasa. Masa lalunya menyimpan luka yang dalam, mengubah jalan hidupnya secara drastis. Beberapa tahun yang lalu, sebelum rambutnya memutih dan tubuhnya mulai membungkuk, Zainal adalah seorang pengusaha sukses. Ia memiliki perusahaan yang bergerak di bidang properti Denggen Gudong Gidang Megah di pusat kota yang menjadi simbol kejayaannya. Kala itu, kehidupannya serba cukup. Istrinya, Sari, selalu setia mendampinginya. Mereka dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Dito, yang menjadi kebanggaan. Kelly, rumah mewah dengan halaman luas dan mobil-mobil mahal, adalah pemandangan sehari-hari. Namun, di balik semua itu, ada kekosongan yang tak terisi. Zainal sering merasa jauh dari keluarga, tenggelam dalam hiruk-pikuk bisnis yang tak pernah berhenti. Hari-hari yang seharusnya penuh kebahagiaan, berubah menjadi rutinitas yang melelahkan. Suatu malam yang dingin, ketika hujan deras mengguyur kota, tragedi terjadi. Sebuah kecelakaan maut merenggut nyawa Sari dan Dito. Zainal, yang sedang berada di kantor saat itu, menerima kabar itu dengan tubuh gemetar. Dunia seolah runtuh dalam hitungan detik. Semua yang ia perjuangkan terasa sia-sia. Kehilangan itu membuatnya jatuh ke dalam jurang kesedihan yang dalam. Ia meninggalkan semua kekayaan dan status sosialnya. Rumah mewah, mobil, dan perusahaan ia lepaskan satu persatu. Tujuannya sederhana, ya, ingin melarikan diri dari dunia yang penuh kepalsuan, mencari ketenangan yang selama ini ia rindukan. Zainal kemudian memilih hidup sebagai gelandangan, bukan karena tidak punya pilihan, tapi karena ia ingin melihat dunia dari sisi yang berbeda. Ia ingin merasakan langsung bagaimana kehidupan orang-orang yang selama ini ia abaikan dalam kesibukannya. Setiap hari ia menyusuri jalanan kota, menyaksikan wajah-wajah penuh perjuangan dan harapan yang tersembunyi di balik kesederhanaan. Belajar dari mereka, mengerti kesulitan yang tidak bisa diukur dengan angka di rekening bank. Namun, di balik penampilannya yang kumuh, Zainal tetap menjaga rahasia besar. Ia tetap mengelola asetnya dengan hati-hati, memastikan bahwa kekayaan itu tidak jatuh ke tangan yang sementara itu. Kenangan tentang Sari dan Dito selalu menghantui. Setiap kali ia duduk di bangku taman atau menatap bintang di malam hari, wajah mereka muncul dengan jelas. "Kalau aku masih punya mereka, aku mungkin tidak akan seperti ini," bisiknya pada diri sendiri. Tapi ia sadar, jalan yang ia pilih sekarang adalah cara terbaik untuk menebus kesalahan masa lalu dan memberikan makna baru pada hidupnya. Dalam kesendirian itu, Zainal mulai merancang rencana. Dengan kekayaan yang dimilikinya, ia ingin membantu orang-orang yang selama ini terlupakan oleh masyarakat. Ia ingin membuat perubahan nyata, bukan hanya sekadar cerita di media. Namun, rencana itu tidak mudah. Banyak pihak yang tidak menginginkan perubahan, yang justru merasa terancam oleh keberadaannya. Zainal tahu, ia harus siap menghadapi segala konsekuensi. Malam itu, di bawah langit yang penuh bintang, Zainal duduk termenung. Ia menghela napas panjang dan menatap ke kejauhan. "Ini baru permulaan," katanya pelan, dengan suara yang penuh tekad.
Kisah hidup kakek Zainal memang rumit, penuh liku dan air mata. Namun, ia yakin, setiap langkah yang diambil akan membawa cahaya bagi mereka yang selama ini hidup dalam kegelapan. Udara pagi di kampung kecil itu terasa berbeda sejak kabar tentang kekayaan kakek Zainal tersebar. Sorot mata penuh harap dan kekaguman mulai menghampiri lelaki tua itu setiap kali ia melangkah ke pasar atau menyeberang jalan. Namun, Zainal tak pernah lupa dari mana ia berasal. Dalam hatinya, ia masihlah orang yang sama sederhana dan peduli. Dengan uang yang telah ia tarik, Zainal mulai melangkah ke dunia baru yang tak pernah ia jelajahi secara penuh selama bertahan-tahan. Langkah pertama adalah membantu keluarga-keluarga miskin di sekelilingnya. Ia mengajak beberapa tetangga terdekat, membentuk kelompok kecil untuk memetakan siapa saja yang benar-benar membutuhkan bantuan. Di sebuah rumah sederhana yang hampir rubuh, Zainal menyerahkan sejumlah uang untuk membantu membayar biaya pengobatan seorang ibu tua yang sakit. Tangisan haru sang ibu membuat Zainal terdiam sejenak, mengingat kembali betapa rapuhnya hidup ini. Ini bukan hanya uang, Zainal berbisik dalam hati. Ini adalah harapan. Tak hanya itu, ia juga membiayai anak-anak yang putus sekolah agar bisa kembali mengenyam pendidikan. Setiap kali melihat mereka tersenyum saat menerima buku dan alat tulis, hatinya terasa hangat. Namun, tidak semua orang menyambut niat baiknya dengan tangan terbuka. Beberapa tetangga yang selama ini iri dan curiga mulai menunjukkan wajah asli. Mereka, seorang pria bernama Herman yang dulu skeptis, kini mulai mendekati Zainal dengan maksud tersembunyi. "Kakek, uang itu memang banyak, tapi jangan sampai nanti ada orang yang merebutnya dari Bapak," katanya sambil menatap tajam. Zainal tersenyum tipis, tapi hatinya waspada. Ia tahu niat baiknya akan selalu disertai ujian. Beberapa hari kemudian, seseorang menghubungi Zainal, mengaku sebagai kerabat jauh yang selama ini tak pernah muncul. Mereka mulai menuntut bagian dari kekayaan yang dimilikinya. Di lain sisi, ada pula oknum yang mencoba memeras Zainal, mengancam akan mengungkap rahasia masa lalunya jika tidak diberi sejumlah uang. Situasi menjadi semakin rumit. Kiberaden Wong yang begitu besar seperti magnet yang menarik segala bentuk nafsu dan kepentingan. Suatu malam, saat Zainal pulang ke kontrakannya, ia menemukan pintu rumahnya terbuka lebar. Segera ia masuk dan melihat koper yang berisi dokumen penting berserakan di lantai. Jantungnya berdegup kencang. "Ini peringatan," gumamnya pelan. "Aku harus lebih berhati-hati." Meskipun menghadapi ancaman, Zainal tidak gentar. Ia mulai menyusun strategi, membangun jaringan orang-orang terpercaya yang dapat membantunya menjaga keamanan dan memaksimalkan penggunaan uangnya untuk kebaikan. Ia menghubungi beberapa aktivis sosial dan relawan yang selama ini bekerja di wilayah kumuh. Bersama mereka, Zainal merancang program-program pemberdayaan masyarakat, pelatihan keterampilan, bantuan modal usaha kecil, hingga program kesehatan gratis. Hari-hari Zainal kini dipenuhi dengan pertemuan, perencanaan, dan pengawasan. Setiap rupiah yang keluar harus dipertanggungjawabkan dengan penuh kehati-hatian. Namun, tekanan dan beban mental tak pernah hilang. Kamera wartawan yang terus mengikutinya, bisik-bisik orang yang mengintai, hingga beang-beang pengkhianatan yang bisa datang dari siapa saja, semua itu membekas dalam pikirannya. Di tengah semua itu, Zainal tetap menyempatkan diri untuk bergelonjolan di kampungnya, berbicara dengan anak-anak, dan mendengarkan cerita para tetangga. Itu adalah sumber kekuatannya. "Jika aku bisa membuat satu orang tersenyum hari ini, maka semua ini layak diperjuangkan," katanya dalam hati. Namun, sebuah kenyataan pahit mulai muncul. Orang yang selama ini dipercayainya, yang kerap membantunya di jalanan, ternyata menyimpan niat lain. Zainal mulai merasakan adanya pengkhianatan yang akan mengguncang seluruh dunia kecil yang telah dibangunnya. Malam itu, Zainal duduk termenung di balik tirai jendela. Di luar, kota berkilauan dengan lampu-lampu yang tak pernah tidur. "Ini baru permulaan," bisiknya. "Aku harus siap menghadapi badai yang akan datang." Kakek Zainal sudah lama mengenal Rian. Pria muda itu bukan hanya sering membantu Zainal mengurus hal-hal kecil di jalanan, tapi juga kerap menjadi pendengar setia ketika Zainal berbagi cerita tentang masa lalunya dan harapan masa depan. Namun, di balik wajah ramah dan sikap rendah hatinya, Rian menyimpan niat yang lain. Setelah pengkhianatan dari orang terdekatnya terkuak, kehidupan kakek Zainal berubah menjadi semakin rumit.
Kota yang semula hanya berbisik tentang sosoknya, kini berubah menjadi lautan, sorotan tajam dan bisik-bisik yang penuh prasangka. Wartawan memenuhi setiap sudut jalan, mengintai di depan rumah kontrakannya, bahkan mengikuti kemanapun ia pergi. Kamera dan mikrofon seolah tak pernah lepas dari wajahnya. Setiap kata yang keluar dari mulut Zainal kini dipelintir, dicari celah untuk disalahartikan. Beberapa media mulai meragukan integritasnya, bahkan menuduhnya melakukan tindakan ilegal, mulai dari penggelapan pajak hingga pencucian uang. Di antara kerumunan wartawan, ada seorang reporter yang bernama Dita. Muda dan embassy, ia tampak berbeda dengan yang lain, lebih kritis dan tajam dalam pertanyaan. Tapi di balik itu, ada rasa ingin tahu yang tulus. Pak Zainal, bagaimana Bapak merespons tuduhan-tuduhan ini? Apa ini benar-benar hanya ujian bagi Bapak? Tanya Dita dengan nada serius. Zainal menatap dalam mata Dita dan dengan suara tenang menjawab, "Aku berdiri di sini bukan untuk membuktikan siapa aku, tapi untuk memperjuangkan mereka yang sering dilupakan. Kalau itu berarti harus menghadapi badai, aku siap." Di lingkungan sekitar, masyarakat terbagi menjadi dua kubu. Sebagian besar tetap mendukung dan percaya pada niat baik Zainal. Mereka yang pernah merasakan langsung bantuannya berani bersuara, membelanya. Namun, ada pula yang mulai memandangnya dengan sinis. Mereka menyebarkan gosip bahwa Zainal adalah penipu yang sengaja menciptakan drama untuk mendapatkan perhatian dan keuntungan pribadi. Suatu hari, di sebuah pasar yang ramai, Zainal mendengar dengan jelas bisik-bisik itu. Kalau benar dia punya uang banyak, kenapa tidak pernah pakai buat dirinya sendiri? Tanya seorang pria sambil tertawa kecil. Seorang wanita yang duduk di dekatnya menatap Zainal dengan tatapan penuh keraguan. "Kita tak pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi," katanya. Tekanan itu semakin menjadi ketika sebuah surat anonim berisi ancaman diterima oleh Zainal. Isi surat itu pendek dan jelas. "Lepaskan uangmu atau hadapi akibatnya." Zinu. Surat itu dengan tangan bergetar, tapi matanya tetap tajam. Ia tahu, ini bukan hanya soal uang, ini soal kekuasaan, ketakutan, dan mereka yang tidak ingin perubahan terjadi. Ia segera menghubungi beberapa sahabat dan orang terpercaya untuk meningkatkan kimat. Namun, ancaman tak hanya datang dari luar, kadang terasa datang dari dalam lingkarannya sendiri. Suatu malam, saat Zainal sedang berjalan pulang, ia merasakan langkah mengikuti di belakangnya. Jantungnya berdegup cepat, tapi ia berusaha tetap tenang. Bayangan hitam itu semakin dekat, dan suara samar terdengar mengancam. "Kau terlalu jauh, Zainal. Hentikan semua ini sebelum terlambat." Zainal berhenti, menoleh pelan, tapi sosok itu sudah menghilang di balik gelap. Kejadian itu menjadi peringatan keras bahwa ia harus lebih waspada. Di tengah semua tekanan, Zainal tetap berusaha fokus pada misinya. Ia mengatur pertemuan dengan berbagai pihak, mulai dari pemerintah lokal hingga organisasi sosial, untuk memperkuat program bantuan yang sudah ia mulai. Ia sadar, semakin besar tantangan, semakin penting untuk membangun jaringan yang solid dan dukungan yang kuat. Namun, tekanan mental dan fisik mulai terasa berat. Malam-malamnya dipenuhi dengan gelisah, tidur yang terganggu oleh mimpi buruk, dan perasaan diawang-kawang yang tak pasti. Suatu kali, saat duduk sendiri di bangku taman, Zainal menatap ke langit yang berhiaskan bintang. Ia berbisik, "Untuk mereka, aku harus kuat, aku tidak bisa menyerah sekarang." Namun, di balik tekadnya yang kuat, Zainal tahu bahwa ancaman ini belum berakhir. Ada badai besar yang menantinya di depan, dan ia harus siap menghadapi segala risiko demi impian yang selama ini ia perjuangkan. Semua bermula ketika Zainal mulai mempercayakan sebagian besar pengelolaan dana sosialnya kepada Rian. Pria muda itu terlihat cerdas, sigap, dan penuh semangat dalam menjalankan tugasnya. Zainal merasa lega karena bisa berbagi beban dengan seseorang yang dipercaya. Setiap malam, mereka berdiskusi panjang tentang rencana-rencana baru, penggalangan dana, dan distribusi bantuan kepada masyarakat. Namun, lambat laun, Zainal mulai melihat tanda-tanda ketidaksesuaian. Suatu sore, ketika Zainal mengunjungi sebuah panti asuhan yang didukungnya, ia mendapati beberapa anak yang biasanya ceria terlihat murung. Ketika ditanya, pengurus panti mengungkapkan bahwa bantuan yang dijanjikan terlambat, atau bahkan tidak pernah datang. Zainal merasakan jantungnya tercekat. Ia segera menelepon Rian, menuntut penjelasan. "Rian,
Kenapa bantuan untuk panti ini terlambat? Aku sudah berikan dana sejak sebulan lalu. Tanyanya dengan suara tegas, namun penuh harap. Rian mengelak dengan berbagai alasan, mulai dari kesulitan administratif hingga masalah teknis. Tapi nada suaranya terdengar berbeda, seperti menyembunyikan sesuatu. Kecurigaan Zainal bertambah ketika ia mulai membandingkan laporan keuangan yang diberikan Rian dengan catatan yang ia simpan sendiri. Ada perbedaan angka yang mencolok. Ia mulai menyelidiki diam-diam, meminta bantuan beberapa orang kepercayaan untuk mengumpulkan bukti. Hasilnya membuatnya terpukul. Sebagian besar dana yang seharusnya untuk program bantuan diselewengkan. Rian ternyata menggunakan uang itu untuk kepentingan pribadi dan beberapa pihak yang tidak jelas. Kekecewaan dan rasa sakit menguasai hati Zainal, bukan hanya karena uangnya disalahgunakan, tapi karena pengkhianatan datang dari seseorang yang ia anggap keluarga. Ia teringat malam-malam panjang ketika Rian datang menghiburnya saat kesepian. Saat ia berbagi impian dan harapan, semua itu kini terasa hampa. Namun, Zainal tidak mau menyerah begitu saja. Ia memutuskan untuk menghadapi Rian secara langsung. Dalam sebuah pertemuan di sebuah warung kopi kecil, Zainal menatap tajam mata Rian. "Kenapa kau lakukan ini, Apa Yang? Membuatmu tega mengkhianatiku?" Rian menendak, tak mampu menjawab. Ia tahu semuanya sudah terungkap. "Uang itu bukan hanya milikku, itu milik orang-orang yang berharap pada kita." Zainal melanjutkan dengan suara bergetar. "Kau telah menghancurkan kepercayaan itu." Pertemuan itu menjadi titik balik. Zainal memutuskan untuk mengambil alih pengelolaan dana secara langsung, tanpa perantara yang tidak dapat dipercaya. Ia juga mulai membuka diri kepada masyarakat, mengajak mereka ikut mengawasi penggunaan dana secara transparan. Namun, pengkhianatan ini membuka peluang bagi pihak-pihak yang ingin memanfaatkan situasi. Sejak kejadian itu, tekanan terhadap Zainal semakin meningkat. Wartawan mulai bertanya dengan nada meragukan. Kelompok tertentu mulai mengintimidasi, dan ancaman tersembunyi mulai berdatangan. Zainal tahu, perjuangan untuk membawa perubahan tidak pernah mudah, tapi ia juga yakin, setiap rintangan harus dihadapi dengan kepala tegak dan hati yang kuat. Berbagai kegiatan sosial diadakan, mulai dari pelatihan keterampilan, penyuluhan kesehatan, hingga perbaikan fasilitas umum. Semua berjalan dengan keterbukaan penuh, agar tidak ada lagi ruang untuk kecurigaan dan manipulasi. Perlahan, masyarakat mulai kembali percaya. Wajah-wajah yang dulu penuh ragu kini berubah menjadi senyuman harapan. Anak-anak yang pernah kehilangan tempat belajar mendapatkan rumah baru yang lebih layak. Berkat kerjasama berbagai pihak, Zainal juga mulai membuka diri untuk wawancara media, menjelaskan langsung dari hatinya tentang tujuan dan perjuangannya. Ia berbicara dengan jujur dan tanpa basa-basi, menyentuh hati banyak pendengar dan penonton. Namun, kebangkitan ini juga membawa tantangan baru. Beberapa kelompok yang selama ini merasa terancam oleh kehadirannya mulai berusaha mengganggu kegiatan sosial yang sedang berjalan. Ancaman dan tekanan datang silih berganti. Suatu hari, saat Zainal sedang menghadiri acara penggalangan dana, sebuah insiden hampir merenggut nyawanya. Sebuah tabung kecil meledak tidak jauh dari tempatnya berdiri. Untungnya, tidak ada yang terluka serius, tapi kejadian itu mengguncang hati semua yang hadir. Kejadian itu menjadi peringatan keras bahwa perjuangan Zainal belum selesai. Namun, Zainal justru mendapatkan energi baru dari dukungan yang terus mengalir. Ia menyadari, bukan hanya dirinya yang berjuang, tapi seluruh komunitas yang ingin perubahan nyata. Dalam momen penuh haru di sebuah pertemuan komunitas, Zainal berdiri di depan para pendukungnya. "Perjuangan kita belum selesai," katanya dengan suara bergetar. "Tapi bersama, kita bisa melewati semua ini. Aku percaya, kebaikan akan selalu menang." Tepuk tangan riuh memenuhi ruangan, menyemangati langkah Zainal yang mulai bangkit dari puing-puing kehancuran malam itu. Ketika kota mulai tenang, Zainal duduk di bangku taman yang dulu sering ia kunjungi. Ia menatap bintang-bintang di langit, mengingat semua perjalanan panjang yang telah dilaluinya. "Ini bukan hanya tentang aku," bisiknya. "Ini tentang kita semua." Udara pagi menyapa kota dengan hangatnya sinar matahari yang mulai menembus sela-sela gedung tinggi. Kakek Zainal berdiri di depan sebuah gedung baru. Bangunan yang tak lama lagi akan menjadi pusat pelatihan dan pemberdayaan masyarakat.
Bangunan itu bukan sekadar simbol material, melainkan lambang dari perjuangan panjang yang telah ia jalani, perjuangan yang penuh luka, pengkhianatan, tekanan, dan harapan. Hari itu, dihadiri oleh warga, tokoh masyarakat, dan relawan, Zainal berdiri dengan mata berkaca-kaca. Ia mengingat kembali perjalanan panjangnya, dari seorang gelandangan yang dipandang sebelah mata, hingga menjadi sosok yang membawa perubahan nyata. Kita semua memiliki cerita, katanya dengan suara lembut tapi tegas. Cerita tentang perjuangan, kegagalan, dan keberanian untuk bangkit. Tepuk tangan meriah menggema di ruang itu. Wajah-wajah yang hadir memancarkan harapan dan keyakinan. Zainal melihat seorang anak kecil yang tengah belajar membaca di sudut ruangan. Senyum polosnya mengingatkan Zainal pada masa kecilnya sendiri, yang penuh dengan mimpi dan ketidakpastian. Anak-anak seperti dia adalah alasan aku terus berjuang, bisik Zainal, agar mereka punya masa depan yang lebih baik. Setelah acara selesai, Zainal menyempatkan diri bergeleng-geleng di lingkungan sekitar pusat pelatihan. Ia melihat tetangga-tetangga yang dulu ia kenal, yang kini tampak lebih percaya diri dan penuh semangat. Seorang ibu yang dulu pernah Zainal bantu, menyapanya dengan hangat. "Pak Zainal, terima kasih sudah tidak pernah menyerah," katanya dengan mata berkaca-kaca. Zainal hanya tersenyum. Hati hangat terasa memenuhi dadanya. Namun, ia sadar perjuangan belum selesai. Masih banyak tantangan yang harus dihadapi, dan masih banyak orang yang membutuhkan bantuan. Tapi hari ini adalah awal dari sesuatu yang baru, pikirnya. Cahaya baru yang akan menerangi jalan kita. Di sebuah sudut kota, berita tentang kakek Zainal kini tidak lagi dipenuhi kontroversi, melainkan cerita inspirasi yang menggerakkan hati banyak orang. Ia menjadi simbol bahwa perubahan besar bisa datang dari siapa saja, tidak peduli latar belakang atau penampilan. Malam itu, Zainal duduk di bangku taman favoritnya, menatap langit penuh bintang. Ia menghela napas panjang, merasa damai untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama. "Terima kasih, Tuhan," ucapnya lirih, "atas kesempatan kedua ini." Dan di bawah langit yang luas itu, kakek Zainal menatap masa depan dengan penuh harapan dan keyakinan bahwa kebaikan selalu menemukan jalannya. Demikianlah kisah luar biasa kakek Zainal, seorang pria yang membuktikan bahwa di balik penampilan sederhana, ada kekuatan dan niat besar untuk mengubah dunia. Perjalanan hidupnya penuh liku, pengkhianatan, hingga kebangkitan yang menginspirasi banyak orang. Kalau kamu tergerak oleh cerita ini, jangan lupa untuk like video ini, supaya aku tahu kamu suka. Tinggalkan komentar tentang bagian mana yang paling menyentuh hatimu. Dan tentu saja subscribe channel ini, untuk terus mendukung cerita-cerita menarik yang akan datang. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.